Video ini akan ngebahas 5 laptop harga 8 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali memberikan 5 rekomendasi laptop terbaik di harga 8 jutaan. Seperti biasa, kita ngasih 5 laptop 8 jutaan terbaik sekaligus sebagai pertimbangan buat teman-teman. Karena udah pasti kalian punya kebutuhan yang berbeda-beda. So, bisa dibilang kalian perlu nyimak dulu ya. At least kalian perlu tahu dulu 5 laptopnya itu apa aja, biar kalian nggak sampai salah pilih. Karena ya bisa dibilang beda kebutuhan, beda laptop yang cocok. Tenang aja, di setiap segmen laptopnya kita akan kasih kesimpulan juga kok. Ini laptop cocoknya buat siapa, kebutuhannya apa, dan mungkin bisa dijadikan pertimbangan apakah kamu bakalan cocok dengan laptop tersebut. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama, dan sebelum itu subscribe dulu untuk dapat rekomendasi menarik lainnya. Oke, sudah. Terima kasih. Let's go! Laptop 8 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah MSI Thin 15 B12UCX. Pilihan terbaik buat lo yang lagi nyari laptop gaming di harga 8 jutaan. Karena ya emang ini doang pilihan laptop gaming di harga segini. Well, budget 8 jutaan memang jarang-jarang guys bisa dapat laptop gaming. Soalnya rata-rata harga laptop gaming startnya di 9 jutaan. Tapi MSI berani ngasih harga miring dengan kualitas yang masih setara laptop gaming. Intel Core i5 1245H dengan Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kombinasi speknya ini tentunya udah oke banget ya buat menunjang berbagai aktivitas harianmu. Mulai dari bikin tugas di Word, bikin presentasi di Canva, ngedit atau ya ngedesain di Figma, atau mungkin stalking gebetan, udah bisa juga tuh. Adanya RTX 2050 tentu bikin laptop ini jadi lebih handal buat gaming dibanding laptop 8 jutaan lainnya. Game kayak Black Myth Wukong, Shadow of Tomb Raider, sampai Cyberpunk pun itu udah bisa dimainkan. Ya tentu belum bisa settingan rata kanan ya, karena 8 jutaan guys. Masih oke banget lah, at least kita bisa mainin gamenya. Kalau kalian mau lebih ya budgetnya harus lebih. Oke. 15,6 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Nah, yang spesial adalah refresh rate-nya nih, udah 144 Hz. Jadi bakalan smooth banget pas dipakai main game kompetitif kayak Valorant. Terus bobotnya ini juga tergolong ringan ya untuk kelas laptop gaming. 1,86 kg dengan ketebalan di 2,17 cm. Cuman kalau soal baterai, masih standar laptop gaming sih di 52,4 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam aja. Ya udahlah ya. Yang penting portnya udah lengkap, ada HDMI dan Type-C-nya. Plus ada satu slot SSD SATA yang lumayan lah ya buat dipakai upgrade storage di kemudian hari. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Xfirelight AL1452M. Berbeda dengan laptop sebelumnya, laptop ini lebih diperuntukkan buat kamu para pejuang cuan. Soalnya laptop Acer ini bisa banget menjadi partner yang setia untuk menunjang berbagai kegiatan produktifmu. Mulai dari performanya, udah handal dengan Intel Core i5 1334U yang dikombinasikan dengan Intel Iris Xe grafis, dan SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe. RAM-nya juga udah lega, 16GB DDR5 4800 MHz. Mau dipakai buat ngedit video Full HD di Premiere Pro pun udah bisa ya, apalagi kayak ngedit video di CapCut. Nah, itu tentunya udah sangat bisa. Bahkan main game-game kekinian kayak Valorant, Shadow of Tomb Raider, atau eFootball pun itu tentunya udah bisa. Cuman ya tentunya nggak sehandal laptop sebelumnya. Soalnya ini ya bukan laptop gaming, Pak. Lah kalau gitu mending laptop gaming dong. Ya boleh-boleh aja sih, asalkan kalian nggak masalah dengan bobot yang berat dan baterai yang cuma tahan
3 jam. Kalau itu terasa kurang, mungkin kalian lebih cocok laptop produktivitas seperti laptop Acer ini. Soalnya dia bobotnya udah lebih ringan, 1,5 kg aja dengan tebal 1,69 cm. Terus secara baterai juga jauh lebih awet, 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Secara desain juga kelihatan lebih profesional ya, kalau kalian memang punya kebutuhan buat meeting-meeting kayak di cafe ataupun meeting di kantor. So ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Anyway, buat yang doyan nonton Netflix, layar Aspire Lite ini juga udah asik. 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA dan color gamutnya 63% sRGB. Portnya juga lengkap, bahkan surprisingly ada card readernya. Terus SSD dan juga RAM pada laptop ini juga masih bisa diganti. So, kalau kedepannya mau upgrade itu masih bisa. Laptop 8 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hype 7 AMD X8. Nah, buat kamu yang masih galau, pilih laptop gaming tapi kayak nggak mau dikit-dikit ngecas, tapi kalau milih laptop produktivitas tetap pengen main game AAA. Nah, laptop ini bisa jadi pilihan yang pas buat kamu. Soalnya dia tergolong laptop hybrid guys, alias bisa dipakai main game yang cukup berat AAA, tapi buat kerja pun dia masih awet secara baterai dan ergonomisnya. Alias ya beratnya nggak terlalu berat, lumayan ringan lah. Meski performa gamingnya lagi-lagi nggak sehandal laptop nomor 1 tadi, tapi setidaknya lebih baik dibanding laptop nomor 2. CPU-nya udah pakai AMD Ryzen 7 6800H dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya juga udah lega, 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, dan SSD 5 12GB M.2 NVMe Gen 4. Grafis Radeon 680M ini sebenarnya udah cukup handal ya, bahkan udah bisa dipakai buat main game kekinian kayak Hogwarts Legacy, Black Myth Wukong, ataupun Far Cry 6. Tentunya dengan settingan di ya mungkin paling rendah, low, atau mentok-mentok di medium aja. Terus seperti yang gue bilang tadi, Hype 7 AMD X8 juga tetap nyaman buat kerja karena dia bobotnya ringan, 1,34 kg dengan tebal di 1,73 cm. Yang mana ini tentunya jauh lebih ergonomis guys dibanding laptop gaming. Baterai 58 Wh-nya juga tergolong cukup awet dan kurang lebih bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Nah, beralih ke sektor layar, Axio Hype 7 AMD X8 membawa layar 14 inch IPS WUXGA dengan 63% sRGB. Portnya juga lengkap ya, jadi nggak usah khawatir harus beli dongle ini itu ya. Ini nggak kayak user sebelah ya. Aman, nggak usah dongle. Begitu juga opsi upgrade-nya. RAM-nya ini udah bisa diganti dan ada 1 slot SSD tambahan. Laptop 8 jutaan terbaik yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Buat kamu yang preferensinya lebih pengen beli laptop dari brand global dengan desain yang tergolong low profile tapi tetap elegan, gue bisa menyarankan laptop satu ini. Cocok buat mahasiswa, pegawai, bahkan freelancer yang butuh laptop stabil buat kerja, yang mana mungkin kerjanya lumayan berat, tapi tetap ringan buat dibawa kemana-mana. Performanya juga nggak kaleng-kaleng guys, karena dia udah pakai Intel Core i5 12450H, yang notabene ini adalah prosesor yang sering ada di laptop gaming. Terus RAM-nya juga udah dual channel 16GB LPDDR5 4800 MHz onboard, dengan SSD yang cukup lega, 512GB M.2 NVMe. Kombinasi ini udah satset banget buat kerja multitasking, ngedit video Full HD, atau main game tipis-tipis. Oh ya, karena RAM-nya ini udah dual channel dari bawaannya, performa dari grafis Intel Iris Xe-nya juga akan sudah optimal. Jadi lo nggak perlu lah upgrade apapun lagi buat dapetin experience yang lebih lancar. Layarnya juga tergolong oke ya untuk kebutuhan harian dengan resolusi di Full HD 14 inch, panelnya IPS dengan 63% sRGB. So ya, buat editing profesional masih perlu external monitor. Tapi buat nugas, desain ringan-ringan sampai nonton Netflix itu udah oke punya. Laptop ini juga punya desain yang tergolong kalem tapi terlihat elegan dengan bobot di, ngintip dulu,
Oke, 1,37 kg dengan ketebalan di 1,79 cm. Ringan, gampang dibawa, dan tetap terlihat profesional. Ini jadi kombinasi yang oke ya buat kalian yang pengen bawa laptop ini untuk meeting ke co-working space atau ke kantor kalian. Apalagi baterainya juga awet, 47 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan SSD-nya bisa diganti. Cuman RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena udah di solder. Jadi lo bisa pastiin ya apakah kebutuhan lo sudah cocok dengan RAM yang 16 GB. Laptop 8 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook A1404VA. Laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang pengen laptop dengan brand global, tapi performanya tetap kenceng, bodinya tangguh, dan memang udah terkenal secara kebandelannya karena dia adalah laptop Asus. Secara tampilan, desainnya simple, elegan, kemudian materialnya juga oke dengan bobot cuma 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Masih aman banget buat dibawa kerja di luar rumah atau kuliah sambil nongkrong di cafe. Soalnya laptop ini sudah menggunakan CPU Intel Core i5 1335U yang ini adalah generasi 13 dan sudah dikombinasikan dengan grafis Intel Iris Xe grafis. RAM-nya juga lega, 16 GB DDR4 3200 MHz onboard dan SSD-nya 512 GB M.2 NVMe Gen 4. Ini adalah kombinasi yang udah lebih dari cukup buat multitasking, ngerjain kerjaan berat, bahkan editing ringan sampai main game tipis-tipis pun udah bisa dilibas. Dan yang menarik adalah laptop ini secara RAM dan SSD-nya itu masih bisa di-upgrade. Jadi kalau kedepannya kalian mau dapat performa yang lebih oke atau storage yang lebih besar, itu masih bisa banget. Nah, layarnya ini udah berukuran 14 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Refresh rate-nya standar 60 Hz dengan brightness yang juga standar di 250 nits. Memang ini adalah layar yang belum 100% sRGB alias belum oke buat editing profesional, tapi buat kebutuhan harian kayak nonton film atau kerja sehari-hari udah tergolong oke punya. Terakhir, soal baterai. Kapasitasnya 42 Wh dengan daya tahan sekitar 7 jam pemakaian normal. Ya udah cukup lah buat kerja setengah hari sebelum cari colokan. Portnya juga udah lengkap ya, jadi kalian nggak usah beli dongle atau ribet lah nyari dongle apalah itu ya. Intinya tinggal colok, udah bisa dipakai. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 8 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Kalau kalian penasaran dengan harga terupdate atau kayak pengen nyari toko terpercaya, bisa kalian cek aja di YouTube Shopping, program resmi antara YouTube dan Shopee buat kalian yang pengen belanja di e-commerce. Dan biasanya lewat YouTube Shopping ini banyak diskon menarik ya, kayak kemarin sempat ada diskon 1 juta di bulan Mei. Mungkin di bulan Juni ini siapa tahu ada diskon lagi, so pastikan kalian coba klik aja linknya. Nanti di aplikasi Shopee kalian bisa lihat apakah ada diskon eksklusif pembelian dari YouTube Shopping ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, saran, masukan, atau apapun itu, bisa kalian drop aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan semoga harusnya sih ya, semoga kita ketemu di video selanjutnya di laptop 9 juta. Bye-bye.